Perjuangan Saka Tatal untuk memulihkan nama baiknya dengan mengajukan peninjauan kembali harus menemui jalan berliku. Setelah kuasa hukum Saka Tatal mengajukan 8 bukti baru dalam persidangan hari Jumat lalu, jaksa sebagai termohon malah menolak bukti tersebut. Salah satu bukti baru yang ditolak adalah foto kematian Vina dan Egy yang dianggap merupakan barang bukti yang pernah dilampirkan di persidangan terdahulu. Tambahan penjelasan pemohon peninjauan kembali pada poin 1 memori tambahan pemohon yang berkesimpulan bahwa kematian Muhammad Rizky Rudiana dan Vina disebabkan karena kecelakaan lalu lintas tunggal yang dapat kami tanggapi sebagai berikut. Bahwa berdasarkan fakta hukum Novum 1 sampai dengan 3 dan Novum 5 yang dianggap novum oleh penasihat hukum peninjauan kembali merupakan foto lama yang telah dilampirkan dalam berkas perkara atas nama anak Saka Tatal yang pada dasarnya sama, hanya diambil dari sisi yang berbeda namun tidak merubah esensi dan maksud dari foto tersebut. Beberapa foto anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Vina digunakan juga dalam pemeriksaan korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina oleh dokter yang terdapat di dalam visum et repertum dan bukan merupakan kecelakaan lalu lintas tunggal sebagaimana diasumsikan oleh penasihat hukum yang juga tidak beralasan hukum. Tak gentar dengan penolakan ini, kuasa hukum Saka Tatal akan mengajukan sejumlah saksi. Salah satunya adalah Liga Akbar yang dahulu pernah memberikan kesaksian. Rencananya Liga Akbar akan hadir untuk memberikan kesaksian di persidangan esok. Kepastian kedatangan Liga Akbar ini diungkap oleh Yudi Alamsyah, kuasa hukumnya. Iya, kemarin sudah ada komunikasi lagi dari salah satu pihaknya Saka Tatal untuk meminta Liga Akbar dihadirkan sebagai saksi fakta ataupun kronologis di sidang PK-nya Saka Tatal. Gimana siapa? Insya Allah itu juga sudah kami komunikasikan dari minggu kemarin juga. Saya sudah sampaikan ke Liga Akbar untuk bisa menghadiri, membantu lah untuk PK-PK terpidana maupun Saka Tatal yang sedang proses pengajuan PK-nya. Ya mudah-mudahan kan dari keterangan Liga Akbar ini minimal bisa memberikan suatu kronologis baru lah, karena ini kan bisa dijadikan novum. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan Liga bisa sedikit membantu dalam memberikan kesaksiannya. Selain Liga Akbar, kuasa hukum Saka Tatal juga meminta majelis hakim untuk menghadirkan personil kepolisian yang pertama kali mengevakuasi Vina dan Egy saat kejadian berlangsung. Tak hanya mengajukan saksi untuk memperkuat fakta yang diajukan, kuasa hukum Saka Tatal juga akan mengajukan sejumlah saksi ahli untuk memperkuat bukti baru yang diajukan. Lantas, akankah saksi dari pihak kepolisian ini memungkinkan untuk dihadirkan? Akankah saksi ahli yang akan dihadirkan bisa memperkuat bukti? Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Babak baru sidang PK Saka Tatal akan kita saksikan bersama-sama besok. Tapi perlu kiranya malam hari ini kita akan membahas kira-kira dari saksi-saksi yang dihadirkan, terkhusus untuk saksi ahli. Apakah benar-benar bisa memperkuat semua gugatan Saka Tatal? Karena JPU membantah bukti baru yang diajukan oleh Saka Tatal. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di TV One sudah hadir pemirsa di studio TV One tepatnya. Ini pakar hukum pidana kita Pak Kudris Tompul. Selamat malam, assalamualaikum. Dan juga saya sudah bersama dengan pengamat mantan Hakim Agung, maksud saya di sini Prof. Gayus Lumbun. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam. Dan saya juga akan bertanya juga mengenai bagaimana kemudian saksi-saksi yang diajukan oleh Saka Tatal kepada kuasa hukum Saka Tatal. Saya mau sapa terlebih dahulu, di sini sudah ada Pak Edwin Partogi. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Caca. Ya, dan juga pastinya Kompolnas atau mewakili Kompolnas di sini Pak Yusuf Warsim. Selamat malam, assalamualaikum.
Selamat malam Mbak Caca, waalaikumsalam. Baik, saya ingin ke kuasa hukum Saka Tatal dulu, Pak Edwin. Ini kan kita sudah dengar lah ya beberapa nama yang sempat bocor yang akan dihadirkan dalam sidang PK Saka Tatal, saksi ahli tepatnya. Apa alasan kuasa hukum memilih saksi ahli tersebut dan kira-kira kuat tidak mengingat gugatan dari Saka Tatal semua ditolak oleh JPU? Seperti apa Pak Edwin? Ya, kalau JPU nolak tuh hal yang biasa saja. Memang seperti itulah lazimnya dalam persidangan. Tapi kami ingin sampaikan bahwa agenda Selasa besok tuh ada saksi fakta yang akan kami ajukan. Dan saksi fakta ini tentu adalah saksi yang belum pernah memberikan kesaksian ketika persidangan Saka Tatal ketika 2016 lalu. Dan kemudian pada hari Rabu adalah agenda untuk kami menghadirkan ahli. Kami menghadirkan beberapa ahli yang terkait dengan hak asasi manusia, kemudian ahli hukum pidana, termasuk hukum sistem peradilan anak, kemudian juga ahli terkait dengan psikologi, dan juga ahli-ahli lain yang relevan. Begitu Mbak Caca. Baik, mereka ini memang secara sukarela ya kemudian menjadi saksi ahli Saka Tatal, bukan untuk underestimate ini nama-nama orang hebat. Bagaimana sih proses pendekatan untuk saksi ahli ini, Pak Edwin? Saya penasaran, publik juga penasaran. Ya sebenarnya pertemuannya pertemuan hati aja, bahwa kita punya keprihatinan, punya semangat yang sama untuk merubah situasi ya, di mana para terpidana 8 orang itu memang kami yakini sebagai korban dari peradilan yang memihak atau peradilan sesat ya. Jadi kita karena pertemuan kepentingan yang sama di soal kemanusiaan itulah kemudian yang memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan para ahli, dan kemudian mereka mau bergabung membantu Saka Tatal untuk memperkuat memori PK yang sudah kami ajukan. Begitu Mbak Caca. Baik, Pak Gayus, sebenarnya saya tahu pasti hakim itu objektif, tapi sekiranya kapasitas dari seorang saksi ahli ini masuk dalam pertimbangan tidak? Ini bukan kaleng-kaleng semua saksi ahli yang dihadirkan. Tentu semua menjadi pertimbangan, tetapi persoalannya kan apakah hakim itu yakin atau ragu dari apa yang diajukan. Kalau dalam perkara ini tentu hanya novum yang bisa diharapkan membantu untuk hakim tidak ragu dengan bukti baru yang bisa merubah putusan yang lama. Kalau saja bukti baru ini atau seandainya bukti baru ini sudah digunakan di persidangan yang lalu sehingga bisa merubah semuanya. Tetapi kalau saya harus mengatakan bagaimana sebenarnya pasal 18 mengenai keyakinan hakim atau keraguan hakim itu dikaitkan dengan alat bukti yang sah. Ada alat bukti, ada barang bukti. Nah, 184-nya ini terkait dengan 183 supaya hakim itu punya keyakinan bahwa apa yang ada pada 5 alat bukti yang sah ini bisa merubah keyakinan hakim yang semula menghukum menjadi bentuknya keyakinan yang baru. Tetapi kan ada keraguan dari hakim itu yang bisa mempertimbangkan antara dua hal. Oleh karena itu bagi pikiran saya, semua pihak jangan mencoba untuk mengatakan yakin bukan yang bersangkutan yang melakukan. Karena apa? Karena tugas dari bagaimana merubah keyakinan hakim itu harus dirubah dengan bagaimana merubah keraguan hakim. Ya. Keraguan hakim ini apa? Tentu keraguan hakim terhadap apa yang diajukan ini sudah pernah diadili mungkin salah satunya. Sudah pernah dipertimbangkan. Atau memang ini masih orisinil. Dan itu nanti akan diungkap di PN, Pengadilan Negeri, memang di sana ada jaksa. Tapi kedudukannya bukan sebagai JPU, dia mewakili kejaksaan. Nah, dia tidak bisa menolak, dia hanya mungkin berpendapat, nanti pendapatnya itu dirangkum oleh hakim, yang hakim awal di mana diputus perkara itu di PN, kemudian dalam waktu 30 hari harus sampai ke Mahkamah Agung. Kira-kira begitu. Pak Kudri, dari susunan saksi ahli tadi itu orang-orang hebat ya, ada Pak Ugruseno, ada Pak Susno Duaji, ada juga Reza Indragiri, pakar hukum pidana. Sudah pas tidak? Sudah bisa tidak membuat hakim jadi ragu ini sebenarnya Saka Tatal bersalah atau tidak? Bagaimana Pak Kudri?
eh, kalau dilihat dari yang akan diajukan sebagai ahli, saya kira ini semuanya mempunyai kompetensi dan pengalaman yang ini. Tentu diharapkan akan memberikan penguatan terhadap argumentasi hukum dan novum gitu ya. Nah, mengenai penolakan kejaksaan terhadap novum itu kan mudah aja dilihat. Apakah di dalam putusan pengadilan tingkat pertama itu atau di banding, tapi enggak, ini kan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi itu kan judek faksi. Jadi yang berwenang untuk memeriksa bukti itu adalah di judek faksi, yaitu di pengadilan negeri dan di pengadilan tinggi. Kita lihat aja di putusan pengadilan negerinya dan pengadilan tingginya, dia menyebutkan kan, itu kan ada daftar bukti ya, bukti itu selain saksi ada bukti juga. Dan apakah di dalam pertimbangan hakim itu ya, baik di tingkat PN maupun pengadilan tinggi sudah mempertimbangkan foto itu. Nah, sekarang yang dipersoalkan dibilang foto ya yang hampir sama itu pernah diajukan, kalau kita dengar artinya cuman dari angle yang berbeda. Jadi yang dipersoalkan oleh hukum itu bukan subjeknya, objeknya sama, tetapi barang bukti sebagai novum itu pernah atau tidak, mengenai isinya dan tidak itu nanti diserahkan kepada hakim yang yang memeriksa perkara PK tersebut. Baik, nah Pak Yusuf, bagaimana kemudian menanggapi saksi ahli yang dihadirkan oleh sidang besok ya? Karena beberapa orang di anggotanya adalah mantan anggota Polri, seperti apa? Ya tentu kami, saya sebagai anggota Kompolnas memandang sangat menarik saksi dan ahli yang diajukan oleh pemohon Saka Tatal yang ini tentu sudah didasari oleh satu pertimbangan yang matang oleh Bung Edwin Partogi, mengapa mereka. Dan yang paling menarik lagi tentu kami memantau dua purnawirawan Polri. Tentu secara subjektif kami tidak bisa memahami apa relevansinya, tapi sementara kami bisa memahami tentu kaitannya dengan pengalaman dan keahlian kedua purnawirawan ini terkait dengan penyelidikan dan penyidikan, karena dua-duanya background-nya ada di sana. Kami sendiri sebagai pengawas kepolisian tentu sangat menarik, kami akan ikuti dan kami akan pantau, karena ini nanti akan memberikan satu gambaran apakah memang ada fakta-fakta yang belum terungkap di dalam pengadilan judek faksi di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, kemungkinan apakah di dalam keahlian dan kesaksian dari dua purnawirawan ini memberikan satu titik terang yang itu terkait dengan penyelidikan dan penyidikan pada waktu itu. Karena bagaimanapun Mbak Caca, ada dua hal yang dalam catatan kami terkait dengan permohonan PK Saka Tatal ini. Yang pertama terkait dengan memohonkan bahwa unsur peristiwa pidana pembunuhan itu tidak ada, itu kecelakaan. Yang kedua, memohonkan bahwa yang dituduhkan pada Saka Tatal itu sendiri itu tidak benar. Saka Tatal bukan pelakunya. Ini sesungguhnya dua hal yang berbeda sebenarnya. Satu sisi memohonkan bahwa tidak ada peristiwa pidana pembunuhan itu adalah kecelakaan. Apabila itu dikabulkan, sebenarnya sudah selesai, tidak perlu ada lagi yang melibatkan tujuh terpidana itu. Tentu ini tetap sekali lagi sangat menarik. Kami akan pantau bagaimana sesungguhnya fakta-fakta baru yang akan coba diungkapkan melalui pemeriksaan saksi-saksi yang sangat menarik ini. Baik. Sesaat lagi nanti kita bahas, Pak Yusuf mengatakan sempat menyinggung soal apakah ini memang menguatkan bahwa memang murni kecelakaan atau juga pembunuhan dan juga pemerkosaan. Sementara itu nanti Pak Edwin akan menjawab bahwa Saka Tatal mengaku melakukan pemukulan. Ini seperti apa kemudian logika berpikir dalam sidang yang akan digelar besok pemirsa? Sesaat lagi.